Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada keesokan harinya, orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu, beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa, Allah, dengan meterainya. Lalu kata mereka kepadanya, Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Kuliner. Renungan oleh Romo Albertus Herwanta Okar. Sahabat Cafe Rohani, kira-kira apa hobi Tuhan Yesus? Mengajar. Dia memang berkeliling untuk mengajar, membuat mukjizat. Bukankah Yesus melakukan banyak mukjizat? Semua dilakukan sebelum dia bangkit dari kematian. Setelah bangkit, apa hobi dari Tuhan Yesus Kristus? Ternyata hobinya kuliner. Kemarin kita merenungkan tentang para murid yang kembali ke Yerusalem setelah bertemu Yesus Kristus di rumah Emmaus dalam perjamuan. Ketika bertemu dengan para muridnya di ruang yang tertutup, Yesus memakan ikan di depan mata mereka. Hari ini, Yesus berbicara tentang orang banyak yang mencarinya, bukan karena melihat tanda, tapi karena telah kenyang makan roti. Lalu, apakah benar Yesus ini hobi kuliner? Beberapa kali dia makan bersama orang Farisi, pemungut cukai dan orang berdosa. Juga menikmati perjamuan malam terakhir dengan para muridnya. Tapi bukan berarti bahwa Yesus suka kuliner. Semua makan dan minum itu berbeda maknanya dari kuliner yang orang lakukan. Kini kuliner itu berarti makan di luar bersama dengan keluarga atau kerabat. Kadang juga untuk menghindari masak di rumah yang dinilai tidak praktis dan lebih mahal. Kuliner ala Yesus menunjukkan bahwa keselamatan abadi dilukiskan dengan perjamuan makan. Perjamuan malam terakhir memiliki makna keselamatan. Itulah saat paling tepat baginya untuk menyerahkan diri kepada manusia. Perjamuan itu menjiwai wafatnya di kayu salib, yakni penyerahan diri secara total kepada Allah dan manusia. Bukan hanya hobi, Yesuslah pusat kuliner. Pusat perjamuan Ekaristi adalah Yesus. Setiap kali merayakannya, kita berkuliner bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Sadarkah kita semua bahwa hidup Katolik mencapai puncaknya dalam kuliner rohani? Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com.